kamu ditempa. Di tempat ini kamu akan belajar hidup mandiri, sederhana, dan ikhlas. Titip Dharma ya, agar dibimbing di pesantren. Agar ketika Dharma lulus nanti, Dharma bisa menjadi anak yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Siap Pak. Bismillah. Cakra akan menjaga Dharma seperti yang Bapak inginkan. Kamu yang betah ya nak, jangan mengecewakan Bapak. Dharma belum siap Pak. Siapa tahu tidak, kamu harus mulai melangkah. Bapak pamit dulu ya. Bismillah ya Pak, semoga dengan uang recehan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak saya. Insya Allah Pak, apa yang Bapak usahakan hari ini berbuah baik demi masa depan anak-anak Bapak. Kalau boleh tahu Pak, anak-anak Bapak sekolah di mana ya Pak? Oh, alhamdulillah Pak, anak-anak saya kebetulan sekarang sekolah di pesantren. Masya Allah Pak, banyak yang di luar sana orang tuanya menginginkan anaknya sekolah di pesantren Pak. Saya doakan semoga anak Bapak istiqomah sampai lulus Pak, dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Amin Pak, terima kasih doanya. Saya sebagai orang tua juga berharap anak-anak saya bisa lebih baik dari orang tuanya. Kamu anak baru juga ya? Oh. Ya sama sih. Aku juga belum yakin sama pilihan aku sekarang buat masuk pondok. Tapi gimana lagi? Orang tua aku pengen aku jadi penghabis Quran 30 juz. Makanya aku masuk pondok sekarang. Soalnya kapan lagi kan aku bisa wujudin impian orang tua aku buat punya anak yang hafiz Quran. Dipikir-pikir juga itu emang baik sih buat aku, buat keluarga aku untuk kedepannya. Ya begitulah. Bentar lagi nih. Ngomong-ngomong, kenalin. Aku Aiman dari Bekasi. Ya udah. Nanti lain kali kita main bareng lah. Duluan ya.
Cakra. Kamu udah selesai juga mainnya? Udah. Lagi belum makan dah siang. Aman aja. Kak Cakra. Jadi gini Kak. Kan uang jajanku kemarin udah habis. Terus tadi siang aku belum makan gara-gara ada perkumpulan. Jadi boleh minta adiknya nggak Kak? Nih. Ntar makan sama teman-temannya ya. Siap. Asik. 50.000. Makasih Kak. Hah? Makan sama temennya lo? Ya, makasih Kak. Ismuhu Dharma wa Aiman Kiaman. Anta kulama roh. Kenapa ya Dharma ngerasa di pondok kayak banyak banget masalahnya? Udah Koko Dharma hilang mulu. Tadi ditegur sama Mudabir gara-gara makan sambil berdiri. Terlambat terus. Apa mungkin Dharma nggak cocok ya Kak di pondok? Jadi gini loh. Pondok tuh nggak kayak bengkel. Ya. Pondok tuh nggak kayak bengkel. Pondok tuh tempat orang-orang ditempa. Contohnya nih, besinya. Kalau mau kuat diapain? Dipukulin dulu, ditempa dulu, dipanasin dulu, ya nggak? Tapi berat Kak. Berat tuh wajar deh. Banyak santri yang ngerasain apa yang dirasain. Bedanya, ada yang bertahan, ada juga yang menyerah. Tapi kalau misal Dharma salah terus gimana Kak? Salah tuh wajar. Yang nggak wajar apa? Ketika ada Dharma, berhenti belajar dari kesalahan itu. Salah tuh bukan tanda kegagalan, tapi salah tuh tanda Dharma sedang berproses. Oh, berarti bukan Dharma doang ya Kak yang ngerasain masalah kayak gini? Betul itu. Orang-orang dulu juga ngerasain. Banyak mereka yang ngerasain apa yang Dharma rasain sekarang. Bahkan lebih. Tapi buktinya mereka kuat kok sampai akhir. Sebagian besar dari mereka jadi alumni. Orang-orang besar mereka. Makasih ya Kak atas penjelasannya. Dharma mulai paham sekarang. Habis ini Dharma janji deh bakal lebih semangat dan lebih niat lagi untuk mondok. Terus semangat. Ya. Pegang satu hal, Mak. Selama niat Dharma baik, pondok gak akan ninggalin Dharma. Paham ya? Paham gak? Orang-orang dulu juga ngerasain. Banyak mereka yang ngerasain apa yang Dharma rasain sekarang. Bahkan lebih. Tapi buktinya mereka kuat kok sampai akhir. Sebagian besar dari mereka jadi alumni. Orang-orang besar mereka. Makasih ya Kak atas penjelasannya. Dharma mulai paham sekarang. Habis ini Dharma janji deh bakal lebih semangat dan lebih niat lagi untuk mondok. Terus semangat. Baik anak-anakku sekalian, kita datang ke pondok ini berasal dari daerah yang berbeda-beda, bahkan dari latar belakang yang tidak sama. Maka disinilah kita diajarkan ukhuwah Islamiyah. Berteman tidak hanya dikala senang saja, tetapi saling menguatkan dikala yang lain itu lemah. Ingat, orang yang kuat di pondok ini bukanlah orang yang paling pintar, tapi orang yang bisa menjadi penguat bagi yang lemah. Jika kalian saling menjaga ukhuwah, insya Allah pondok ini bukan hanya menjadi tempat untuk kalian belajar, tetapi bisa menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan. Maka rawat ukhuwah kita, karena kebersamaan adalah kunci kesuksesan dan pasti kalian akan mengenangnya nanti. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah selesai juga. Bismillah, main futsal sore ini. Se. Antum mau ngapain, Ner? Mau main futsal? Mau ikut main futsal bareng nggak? Tumben-tumben Anta main futsal. Biasanya cuma ngeliatin orang main futsal doang tuh. Iya nih. Mau ikut main futsal bareng nggak? Bentar, ngambil sepatu. Gas. Mana lagi ya ini? Sabar. Lama banget. Dengerin, Dar ya. Jadi di pondok itu tempat buat kita mencari kebebasan, buat memilih masa depan kita. Karena itu pondok pasti ngasih kunci buat santri-santrinya, buat bekal kelak mereka masa depan. Oh, jadi gitu ya? Berarti santri-santrinya bebas dong mau milih mereka bakal jadi dokter, polisi pun. Iya, yang penting apa? Mereka mau dan menerima semua yang ada di pondok. Makanya kamu harus betah-betah di pondok. Siap. Mana udah nih? Ayo. Oke, guys. Yuk. Pembahasan dulu kita. Mana? Dia telah cakar nggak? Gak tahu ala cakra. Masih lah. Ra, kamu mau kemana? Kok bawa tas sih? Nah, mau pulang, Jar. Ke rumah. Pulang? Maksudnya apa, Kra? Ana ada urusan di rumah. Emangnya ada ente udah tahu, Kra? Belum tahu sih. Nanti tolong sampein salam ya ke Dharma. Bilangin ke Dharma, gak usah mikirin Ana. Yang penting Dharma belajar yang giat supaya bisa jadi alumni yang baik dan benar, dan jadi alumni yang bermanfaat bagi orang lain. Bilangin ya. Insya Allah, Kra. Pasti nanti Ana sampaikan ke Dharma, Kra. Gimana lo? Ya, pasti Ana doain, Kra. Semangat ya, Kra. Bapak duduk aja, Pak. Iya, Kak. Bapak, habis ini Bapak istirahat dulu aja. Gak usah mikir kerja, biar Kak Cakra yang mikirin. Iya, Kak. Maafin Bapak ya, Kak. Bapak sudah ganggu waktu kamu belajar. Terima kasih, Kak. Iya, Pak. Gak apa-apa. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kakak beneran pulang ya? Iya, Dek. Kok kakak nggak bilang Dharma dulu sih? Dharma nyariin loh. Ke lapangan, ke masjid. Tapi kakak nggak ada. Kakak terpaksa pulang. Tapi kenapa kak? Dharma, gak semua hal harus kamu tahu sekarang ya. Yang penting, kamu harus lebih kuat daripada kakak ya. Sekarang, kamu jadi harapannya Bapak. Dengar ya, kamu fokus belajar di pesantren. Jaga sholatmu, jaga niatmu juga. Kalau kamu berhasil, itu cukup menjadi jawaban buat kakak. Kakak doain adik setiap hari. Jangan mikirin kakak ya.
Jadilah orang yang Bapak banggakan ya, Dek. Dar. Kenapa, Dar? Weh, Dar, kamu kenapa? Jawab, Dar. Kalau Nanda tanya, jawab, Dar. Anta kenapa sih, Man? Selalu pengen tahu aja semua masalah Ana. Ya karena Anda teman Anta. Asal Anta tahu ya, Man. Ana sekarang ditinggal sama kakak Ana pulang ke rumah, nggak tahu kenapa. Padahal kalau Ana punya masalah, kakak Ana yang ngasih solusinya. Dan sekarang, kakak Ana udah pulang ke rumah. Terus siapa yang lemah sekarang? Udah, Dar. Gak semua masalah yang ada sekarang itu harus kamu tahu maknanya sekarang juga. Mungkin kakak kamu sengaja nggak ngasih tahu kamu biar kamu betah di pondok. Tiap hari pasti aja ada masalah. Capek Ana, Man. Kita di pondok ini punya banyak teman. Kita bisa nguatin satu sama lain. Ingat Tante Sultan. Setiap masalah pasti bisa diselesain bareng-bareng. Yang penting apa? Kita saling nguatin, Dar. Kemarin tuh aku main di kampung sebelah, menang banyak. Untungnya gede. Gitu doang. Lah, di mana? Aku juga menang. Satu kelurahan lagi. Wah, emang kamu sejago itu apa? Nggak usah ngeremehin. Berarti harus lebih banyak main lagi nih. Iyalah. Tunggu. Apaan sih? Itu Cakra bukan? Cakra siapa? Jono itu mah. Jono siapa lagi? Itu Cakra. Cakra yang katanya bapaknya sakit itu ya? Nah, itu bener. Ayo coba samperin aja. Ayo, let's go. Ayo, kagak apa-apa, gak usah malu-malu. Bener itu di situ. Udah gak apa-apa, ayo. Mas, orang tuanya sakit, Mas. Nah, justru itu tempatnya. Ini dapat duit. Untungnya emang kecil, tapi di situ jadi. Bener itu. Udah, gak usah malu-malu. Udah gak apa-apa, ayo. Sakit di rumah. Itu enak no buktinya. Orang minta-minta aja dapat duit, apalagi main. Bener. Lebih banyak usahanya di sini. Udah gak apa-apa, Mas. Udah, gak usah Langsung. malu-malu. Gak usah malu-malu. Ayo, Mak, kasih kopi. Waduh, bong. Nih, Keren banget gue. Lagi. Terus. Iya. Ya. Nih. Nih. Dar, ini nggak kebanyakan, Dar? Aman. Kapan lagi anak traktir kayak gini, Man? Tapi siapa mau makan, Dar? Gampang. Habis. Nih, mie. Oke. Nih, tadi pagi belum makan kan? Oh iya, aduh, jatuh, ambil. Bener dong, Man. Nih. Apa lagi? Ini juga kebanyakan, Dar. Saya mau bayar. Enggak. Ya, Ana yang bayar, Man. Nggak usah mikirin. Ana nggak ada duit loh, Dar. Pakai duit Ana, Man. Nih. Haus kan? Dua aja, udah kebanyakan. Ini megang Kurang, susah. masa makanan sebanyak ini minumnya cuma 2. Nih, Ana 2. Ya. Anda 2, Man. Aduh.
Assalamualaikum, Pak. Kakak. Waalaikumsalam. Nih, Kak Cakra bawa makanan. Masya Allah. Kamu dapat semua ini dari mana, Kak? Ya kerja dong, Pak. Gimana lagi? Semoga kamu istiqomah ya, mencari uang halal. Siap, Pak. Pasti. Loh, kakak kemana? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jadi gini, Enggak, Pak. Itu jadi diam kamu. Jadi semua uang ini dari cara hasil alam ini. Ini semua yang kakak lakuin buat Bapak, buat berobat Bapak sama jajan Ade, Pak. Berobat dari uang haram? Adek, jajan dari uang haram? Bapak lebih baik sakit dan adek lebih baik pulang daripada makan uang haram dari kamu. Tapi semua ini yang Kamu tuh anak pondok. Harusnya tuh kamu tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tapi ini semua Cakra lakuin buat Bapak sama buat Ade, Pak. Niat kamu yang baik, tapi cara kamu yang salah. Pak, Dengerin Bapak ya, Kak. Niat baik tidak pernah menggunakan cara yang salah. Dar, nanti kenapa, Dar? Ana nggak naik kelas, Man. Astagfirullahaladzim. Terus, ente putus asa gitu? Ya iyalah, orang nggak naik kelas.
Tapi lebih ke malu sih, Man. Ana sombong. Ngerasa paling bisa sendiri. Dulu ente sempet ingetin Ana buat belajar. Tapi Ana nggak mau denger. Dan sekarang Ana ngerasa paling jatuh, Man. Dar, denger ya. Di pondok itu, orang yang jatuh tuh bukan orang yang gagal. Tapi orang yang lari dari kegagalan itu. Tapi Ana capek, Man. Iya, Ana tahu. Tapi di pondok ini bukan tempat orang hebat. Tapi orang yang mau dididik, yang mau ditempa. Bahkan sekeras batu aja, itu bisa hancur. Cuma gara-gara tetesan air. Apalagi manusia yang ditempa dengan segala masalah. Seharusnya dia bisa jadi lebih kuat. Dan Ana yakin, kalau misalnya ente bisa bertahan dari semua ini, Allah bakal ngasih ente yang paling baik. Oke. Ana mau kembali jadi Dharma yang kayak dulu, Man. Nah, itu janji laki-laki sejati, Dar. Ana tunggu Dharma dengan versi yang lebih baik. Nah, tuh udah azan. Sekarang kita ke masjid, berdoa lagi, bersujud lagi buat diri kita yang lebih baik. Ayo, Dar.